Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yes, live now. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang menyapa di Pastor Andy ini ramai sekali, ada dari perdagangan hadir juga. Ayo Bapak Ibu, sebelum Pastor akan mulai, silakan di-share, dibagikan di tab-tab layarnya ya. Puji Tuhan, jadi sepanjang live ini kita bisa sama-sama memeriahkan dengan berkumpul kita lewat live streaming dan bersama kita dengar firman Tuhan dan juga doa-doa kesembuhan, penguatan, serta berkat untuk setiap rumah tangga Bapak Ibu yang terkasih. Juga tentu ada kesaksian-kesaksian yang Tuhan masih memberkati, masih percaya, di mana kita mendoakan kemarin. Dan hari ini ada kesaksian dan saya akan bagikan, kiranya saudara-saudara semuanya juga bisa mengajak teman-teman lain yang butuh didoakan, karena Pastor jujur hari ini kalau untuk pribadi tidak bisa melayani lagi karena nggak kepegang, jadi melayani setiap subuh, setiap pagi seperti ini. Jadi saudara yang punya kenalan kerabat yang perlu didoakan, ya ajak aja live streaming, ya nanti kita doakan sama-sama, termasuk saudara siapkan air minumnya. Nanti kita akan doakan air minum setelah selesai kita mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi bahwa untuk yang pribadi-pribadi, Pastor sudah tidak bisa melayani karena nggak kepegang banyak sekali. Semua sih maunya pribadi, cuman Pastor minta maaf banget karena form doa masuk banyak sekali, jadi semua saya arahkan ke live streaming. Jadi kalau Bapak Ibu punya kenalan, teman, orang tua, anak, atau siapapun yang butuh dilayani dan saudara butuh bantuan doa Pastor Randy Simon, ikutkan di live streaming saja. Setiap pagi kami hadir di TikTok, YouTube, Facebook secara live jam 5.05 WIB. Banyak sekali kesaksian dan banyak berkat-berkat Tuhan serta ajaran firman Tuhan
praktis yang saya sharingkan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita bersama-sama mulai. Ayo di tap-tap layar, silakan. Mana tap-tap layarnya? Ayo silakan di-subscribe dulu di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Halo, Bandung juga menyapa. Juga yang di Facebook, ayo silakan dibagikan di walls-nya, di status masing-masing. Ayo, wah terima kasih, puji Tuhan. Baik, kita siap memuji Tuhan Yesus. Segala berkat Tuhan akan datang kepada setiap kita. Kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai Bapak Ibu terkasih. Ingat ya, jangan pelit-pelit membagikan, jangan klik pelit-pelit subscribe-nya, jangan pelit-pelit tap-tap layarnya. Selama kita live ini, saudara tetap tap-tap layar biar menjadi penyemangat dong pastor yang melayani. Amin. Makasih udah membagikan. Amin. Yes, time for ministry. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian-pujian yang hadir selalu memberikan teduh di hati kita, rasa tenang, bahagia, karena Tuhan Yesus adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan kita semuanya. Amin. Amin. Ku hidup karena anugerahnya, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintanya. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh merasakan Tuhan, ada penguatan dalam pujian ini. Amin. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih. Senang banget, sukacita karena di tengah-tengah puji-pujian ini kita dikuatkan dan Tuhan bertata di atas puji-pujian setiap orang yang percaya. Amin. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Yang terberkati silakan di-share, dibagikan di tiap-tiap layarnya. Pujian ini rasanya teduh banget ya. Yesus pegang erat tanganku, jangan tinggalkan aku. Engkaulah pembelaku, Engkaulah penolongku. Bapak Ibu yang sedang susah, yang sedang sakit, pujian ini membawa kesembuhan bagi saudara-saudara sekalian dan jalan keluarnya dalam nama Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerahnya. Anda juga ya. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan Yesus pasti pegang tuntung setiap tangan kita. Makasih, bless you. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Makasih yang sudah membagikan live-nya Pastor Andy, terima kasih ya. Makasih yang udah tap-tap layar, makasih subscribe-nya, makasih komentarnya. Puji Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Yeay. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan hidupmu sendiri, engkau tidak seorang diri. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang bela kita. Ada Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Ada Tuhan yang selalu mau memperhatikan kita. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang divonis dokter ada sakit, Bapak Ibu sekalian jangan sedih karena kesembuhan itu ada dari Tuhan Yesus ya. Dan bahkan lewat pelayanan ini Bapak Ibu sekalian juga akan mendapat penguatan karena firman Tuhan akan hadir dan saudara-saudara akan menikmati, mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tadi di TikTok ada gangguan, saya harap sekarang sudah bagus. Halo, saya cek dulu di TikTok, sudah lancar ya? Iya, tadi nge-lag karena hotspot wifi-nya ini terputus. Aneh juga saya ini, handphone kok sudah terkonek bisa terputus lagi. Baik, ya, sudah oke? Kalau belum oke, saya ganti lagi ini hotspotnya. Iya, mestinya udah oke sih. Ya, baik. Udah normal. Ada Tuhan yang bela kita. Namanya Tuhan Yesus. Pujian ini saya suka banget. Saya pasti nyanyikan pujian ini
Saya ingat bagaimana Tuhan tolong saya, dan hari ini Tuhan Yesus tolong kita semuanya. Ada amin? Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, ini wajahnya, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Hore! Segala perkaraku ada Tuhan yang bela, ada Tuhan yang menopangku, ada Tuhan hakim yang adil, yang tidak tertidur. Dia peduli, dia mengerti, dia tahu setiap isi hati. Bapak Ibu sekalian, angkat tangan dan berkata bersama-sama. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di tiap air mata. Ada berkat di tiap cobaan, dan ada jawaban di setiap doa-doa kita. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia mau tarik jongana jatuh, tidak akan jatuh, karena ada Tuhan yang menopang. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Yes. Percayalah, Tuhan yang bela. Amin. Ku percaya Tuhan Yesus yang bela. Puji Tuhan. Keluargamu dibela oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Damai sejahtera bagimu, damai di hati.
berkati. Kalau saudara melihat di thumbnail YouTube ya, yang di TikTok, Facebook, silahkan mau kepoin lihat di thumbnail YouTube. Itu adalah saat Pastor Andi datang ke satu pernikahan keluarga si Ringgo dan keluarga Malau. Di sana keluarga sangat respect dengan pelayanan ini dan boleh merasakan sukacita dan meminta ucapan berkat, dan saya mengucapkan berkat untuk rumah tangga, berkat untuk keturunannya ya, dan mereka semua terberkati. Yang datang itu ramai sekali ya, berdiri memberikan apresiasi, ajak foto-foto. Saya bersyukur sekali, sebuah kehormatan bisa diberkat di komunitas keluarga marga orang Batak, Siringgo dan Malau. Horas, puji Tuhan. Dan ucapan berkat yang sama hari ini saya mau sampaikan kepada saudara untuk rumah tanggamu, yaitu apa? Diberkatilah setiap rumah tanggamu. Amin. Ya, rumah tangga saudara-saudara harus kompak, harus unity, harus rukun. Orang Kristen sesama seiman itu harus rukun. Keluarga, sanak saudara harus rukun. Karena rumah tangga yang rukun itu ada berkat, ada kebahagiaan, ada kedamaian. Tahu nggak Bapak Ibu, iblis saja itu tidak saling serang loh. Masak rumah tangga, masak sesama orang Kristen, saling baku serang. Tidak boleh. Ya, mari kita akan mendengar firman Tuhan. Semua kita akan mendapatkan rema, makanan rohani dari pembacaan sabda firman Tuhan Yesus. Makasih gift-nya, makasih. Tetap tap-tap layar, tetap di-share yuk. Dan saudara-saudara, sambil mendengar firman, sambil membagikan, orang-orang bisa dengar juga. Saudara dan saya ambil bagian di pelayanan, pastor yang menyampaikan, saudara yang membagikan. Keren kan? Kompakan. Di time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Yang pertama terambil dari Injil Markus ya. Markus pasal 3 ayat 25. Markus pasal 3 ayat 25. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus yang pastor bacakan pertama dari Markus 3 ayat 25. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Pastor ulangi ya. Markus 3:25. Dengarkan ini. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Jadi
kudu rukun, kudu kompak, kudu guyup, kudu unity, kudu itu harus, ya, harus kompak. Jadi dalam keluarga itu harus kompak. Ketika rame-rame, kakak, keluarga kompak, keluarga kompak, keluarga kompak. Iya, kalau keluarga tidak kompak, bagaimana bisa gitu? Karena sebetulnya prinsip keluarga itu tidak meninggalkan keluarga. Jadi keluarga harus kompak. Kalau keluarga nggak kompak, itu akan terpecah. Dan kalau udah terpecah, maka rumah tangga itu tidak bisa bertahan. Ya, keluarga harus kompak, kita harus kompak, seiman harus kompak, sama Tuhan Yesus harus kompak. Saya beritahu, iblis saja itu tidak saling serang loh. Nah, dari kisah ini kalau saudara perhatikan di perikopnya Markus pasal 3, itu tentang bicara satu nats Yesus dan Belzebul, atau bicara soal gelap dan terang gak bisa bersatu. Yesus terang, setan kegelapan itu membawa kegelapan. Sang terang itu Yesus. Jadi dalam keluarga, saudara setelah hari ini kompak, rukun. Ya, kalau kita melihat dari kisah yang sama di dalam Injil Markus pasal 3 ini, Tuhan Yesus memberikan satu kalimat sebelumnya dari ayat ini, yaitu ayat 23. Ya, kita lihat coba Markus 3:23 sampai 24. Saya sekarang bacakan ya. Markus pasal 3 ayat 23 sampai 24. Nanti kita lompat ayat 26. Ya. Baik, saya bacakan sekarang ya. Markus pasal 3 ayat 23 sampai 24, lalu saya lompat 26. Ada tertulis firman Tuhan Yesus di sini. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam sebuah perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Perumpamaan itu katakan iblis saja tidak saling usir, begitu kira-kira. Ya. Nah, kenapa rumah tangga kadang-kadang cekcok saling usir? Yeay. Ya, kenapa sesama anak Tuhan kalau cekcok saling usir? Yeay. Kenapa dalam gereja kalau terjadi silang pendapat saling usir? Kenapa? Iblis saja tidak saling usir. Ayat 24. Kalaulah suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ya, kerajaan itu ada jenderalnya, ada panglimanya, ada prajurit perangnya. Tapi kalau tidak kompak, itu nggak bisa tahan.
dengan mudah dihancurkan, dengan mudah musuh mengalahkannya. Ya, saya harap ini jadi rema dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Iblis saja nggak saling usir. Kenapa Bapak Ibu sekalian dalam pelayanan, dalam gereja, sangat rohani, ada yang tidak cocok, saling usir. Kenapa dalam rumah tangga silang pendapat, tidak cocok, langsung saling usir, dan macam-macam lagi. Bapak Ibu sekalian, ayo kita dalam keluarga, khusus rumah tangga ya. Pertama, rumah tangga harus apa? Harus kompak. Kakak, keluarga kompak. Kakakku, keluargaku kompak. Ya. Sekarang kita lihat ayat 26. Ya, ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis itu berontak melawan diri sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Iblis juga dengan segala tipu dayanya, kalau dia terbagi-bagi, tidak bisa bertahan. Keluarga Kristen harus kompak. Anak Tuhan Yesus harus kompak. Amin. Harus kompak. Iblis saja, jikalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Demikian pun suara orang Kristen harus kompak. Ya, suara orang Kristen harus kompak. Saya ulangi, suara orang Kristen harus kompak. Rumah tanggamu harus kompak. Sesama tubuh Kristus harus kompak. Nggak boleh elek-elek, no. Nggak boleh saling menjelek-jelekkan, baik dalam rumah tangga, maupun dalam gereja, maupun dalam organisasi Kristen, ataupun organisasi masyarakat. Nggak boleh saling jelek-jelekkan. Ya, iblis saja dikatakan apa? Kalau dia terbagi-bagi, nggak bisa bertahan. Saudara selama ini kenapa kalah melulu? Karena saudara nggak kompak. Saudara terbagi-bagi, saudara terpecah-pecah. Ada peribahasa lama berkata begini: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu kan sudah peribahasa yang lama, kita tahu lah sebagai budaya orang Indonesia. Bersatu teguh kita kuat. Kalau kita tidak bersatu, kita cerai-berai, hancur. Ya, keluarga, rumah tanggamu harus kompak. Kalau saudara kompak, rukun, percayalah, Tuhan udah bilang kok di kitab Mazmur berkata, di situ akan Tuhan kirim berkat. Jadi kalau rumah tanggamu rukun, Tuhan kirim berkat. Sebaliknya, kalau tidak rukun, berkat itu menjauh. Ya, tercatat di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 133, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Saya bacakan sekarang kitab Mazmur pasal 33, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, nyanyian syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Sungguh alangkah baik dan indahnya, sudah baik indah pula, sudah indah baik lagi, bila rumah tangga itu rukun. Saudara seiman hidup rukun. Bukan cuma seiman, kalau bisa saudara-saudara sebangsa setanah air hidup rukun. Jadi berkat Tuhan curahkan ini bukan karena orang Kristen aja. Semua orang yang guyup rukun ada berkatnya. Nah, di sini kita membaca apa? Saudara-saudara, diam bersama dengan rukun. Ya kan? Saudara-saudara, diam bersama rukun. Tidak dibilang saudara Kristen, saudara Katolik, saudara-saudara. Kita panggil semua orang saudara terkasih. Kalau nggak saudara seiman, saudara sebangsa, setanah air. Jadi kalau kita kompak, guyup rukun, bersatu hati, itu ada berkatnya. Ya, apa berkatnya? Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini jadi rema banget. Maka saya ucapkan bagi saudara rumah tangga, keluarga terkasih, hidup kompak, hidup rukun, hidup unity. Maka kesitulah, ke andalah, ke rumah tanggamu lah, Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan itu luar biasa. Jangan selalu berpikir berkat harus yang utama finansial. Berkat Tuhan juga finansial ada, tetapi juga dalamnya ada kesehatan, ada kedamaian. Saudara punya uang banyak, kalau sakit buat apa? Nggak bisa kita pakai. Pakai untuk berobat aja. Badan sakit, kita nggak bisa aktivitas, nggak bisa kita ibadah dengan baik. Berkat Tuhan itu membuat saya sehat. Berkat Tuhan membuat engkau sehat. Berkat Tuhan membuat kita berkecukupan. Berkat Tuhan bisa kita jadi berkat bagi sesama. Buat apa saudara ada berkat, tapi saudara nggak kompak? Itu rasanya separuh jiwa hilang. Rasanya hidup itu tidak maksimal, ibaratnya tidak sempurna. Tapi sebaliknya saudara, mungkin hari ini secara finansial kita pas-pasan, tapi saudara kompak, unity, bersatu hati, itu keren banget. Keren banget. Dan saya secara pribadi sudah alami hal ini. Ya, kalau kita kompak, guyup rukun, bersatu hati, khususnya rumah tangga, lebih luas lagi orang Kristen sesama seiman, ya, yang lebih luas lagi organisasi Kristen, masyarakat, gereja. Ayo dalam gereja saudara-saudara berkomunitas, beribadah, melayani, harus kompak antara worship leader dengan singers, harus kompak antara penyembah dengan pemusik, harus kompak. Coba apa bayangkan kalau misalnya dalam satu ibadah penyembahnya sama pemusiknya lari masing-masing, jalan masing-masing, apa yang terjadi?
tidak harmonisasi lagi, tidak sinkron lagi, malah kacau. Si musiknya lari ke sono, si WL-nya, worship leader-nya lari ke sana. Nggak naik penyembahannya. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya ngomong panjang lebar, ayat-ayat saya bukakan, tapi intinya adalah mari rumah tanggamu diberkati, rumah tangga yang kompak. Ya, orang mau bilang apa terserah, tapi yang penting kita di dalam itu kompak. Kita hidup itu bukan dari apa kata orang, tapi bagaimana kita hidup bisa jadi berkat bagi sesama, dan kita bisa hidup apa yang Tuhan ajarkan, firman Tuhan, meskipun kita kadang tidak suka, tapi kalau firman berkata kamu harus kompak, kamu harus kompak. Rumah tanggamu kompak, saya ucapkan kalimat berkat ini, rumah tanggamu kompak, keluargamu kompak, ya, pelayananmu kompak, saudara-saudara berorganisasi kompak, unity, bersatu hati. Apa yang terjadi? Tuhan berkata, di mana ada kekompakan, di situ aku curahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya mau close dengan statement-statement penutup dari Roma pasal 15, ya. 3 ayat ini lalu kita akan berdoa. Roma pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Silakan saudara bisa ketik ayat-ayat ini, nanti saya bacakannya. Roma 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Iya, sudah ya, saya bacakan ya. Puji Tuhan. Roma 15 ayat 5 sampai yang ke-7. Semoga Tuhan, ya. Saya sebetulnya kalau lihat kayaknya kata semoga cuma satu di Alkitab ini. Ya. Jadi keyakinanku dalam Bible itu tidak semoga tapi pasti, gitu ya. Iya. Setahu saya membaca Bible dan kata semoga itu dalam Alkitab sendiri, ya, tidak banyak, ya. Dan salah satunya ini, semoga Tuhan yang adalah sumber ketekunan. Saya yakin ini dalam penerjemahan ada kata yang lebih tepat barangkali. Seperti yakinlah Tuhan yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepadamu. Jadi saudara bisa kompak dalam keluarga, itu juga karunia. Maka saudara punya karunia doa orang sakit sembuh, puji Tuhan. Punya karunia mengajar, puji Tuhan. Dan lain-lain yang hebat, luar biasa, puji Tuhan. Jadi berkat ke sesama. Tapi jangan lupa, namanya kau bisa bikin rukun rumah tangga, itu juga karunia loh. Jadi saudara perlu juga mengasahnya supaya karunia dalam rumah tanggamu tetap rukun, itu terus terjaga. Iya kan? Tuhan mengkaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus.
ayat yang ke-6 sampai ke-7 ya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan yang adalah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa. Nah, di sini saudara Pastor mau close ya. Untuk kita bisa dalam rumah tangga kompak, dalam pelayanan kompak, kita ini perlu belajar dari apa yang Tuhan katakan di sini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Nah, kita perlu dewasa, kita perlu membuka wawasan kita perlu rendah hati untuk bisa menerima seorang akan yang lain. Itu perlu hal tadi. Kalau kita nggak dewasa nggak bisa, kalau kita nggak rendah hati nggak bisa, kalau kita nggak membuka wawasan kita nggak bisa. Hanya dengan cara itulah kita bisa menerima satu dengan yang lain, termasuk yang egois. Kadang-kadang perpecahan terjadi karena egois. Dan seperti kata firman Tuhan, ketika engkau tidak bisa menerima satu dengan yang lain, kau nggak bisa rukun. Dan orang tidak ada kerukunan dalam hidup, dalam hatinya, orang itu gelisah banget. Dan lihat orang-orang kayak gini itu nggak tenang hidupnya. Orang-orang kayak gini yang nggak bisa terima satu dengan yang lain, yang merasa dia paling hebat, ya, nggak bisa dikritik dan sebagainya, itu nggak ada temannya. Dan juga mukanya tuh pasti cemberut melulu. Ya, jadi di sini saya mau tutup dengan kalimat Roma 15 ayat 7 bagian A. Mari untuk menjaga kerukunan rumah tangga, khususnya suami istri, anak-anak ya, kita perlu menerima masukan atau cerita dari anak kita, suami istri, kita perlu menerima. Terimalah satu akan yang lain. Buang egomu. Saya minta maaf nih, kadang-kadang suami khususnya. Jadi saya minta maaf ini mewakili suami-suami. Suami itu kadang-kadang ya, tidak semua sih, itu lebih tinggi egonya. Ya, maunya jadi tanpa mendengar gitu. Ya, saya minta maaf atas nama suami-suami, saudara yang nonton ini dari ibu-ibu, ya, saya minta maaf. Saya minta maaf atas nama suami-suami yang kadang-kadang maunya diturutin tapi tidak mau dengar. Komunikasi nggak mau dua arah, satu arah. Kamu mau. Ya, tuh betul kan? Iya. Jadi saya laki-laki, saya suami, jadi saya tahu bagaimana hal-hal ini. Saya pun juga harus menekan diri, karena mungkin laki-laki merasa begini, ego, tapi sebagai hamba Tuhan, saya juga harus belajar menahan diri. Ya, kita ya, rata-rata suami saya lihat itu nggak mau diskusi, langsung make decision, buat keputusan tanpa pertimbangan dua arah, tanpa sharing dulu.
Pokoknya aku mau begini, begono, begini, begono. Contoh hal kecil aja, makan. Saya mau makan ini. Kan idealnya sayang, meme, koko, cece, anakku terkasih, istriku, pengen makan apa gitu. Atau pernah nggak dalam keluarga rumah tangga itu ditanya, misalnya saudara panggil papa, mama panggil papa, papa pengen makan apa? Biasanya sebagian besar nggak mau makan atau pengen makan lele. Contoh, everything is okay, kamu baik-baik saja sih, baik-baik aja, nggak ada yang salah, ya kan? Tapi boleh nggak kalau kita latih, kita khusus suami ya, melatih diri kita untuk bisa terima satu dengan yang lain, termasuk istri kita yang terdekat. Kita bisa bilang gini, oh gitu ya, kalau panggil mama, mama pengen makan apa? Cie, keren banget kan, maksudnya gini, terima orang lain, kita komunikasi dua arah. Jangan ditanya kita mau makan apa, padahal istri kita juga lapar, kasihan. Ya, coba, dan saya praktekkan hal ini. Koko mau makan apa? Meme pengen apa? Cih, so sweet gitu ya. Jadi benar-benar itu apa ya? Saya tidak heran kalau hari ini rumah tangga kami diberkati. Karena Tuhan bilang apa? Di mana ada guyub rukun kesatuan, situ ada berkat-berkat. Saudara, ada yang tidak kompak, cekcok melulu dalam rumah tangga. Saudara kerja. Kalau pegawai kerja lembur-lembur, nol, bocor itu. Saudara pengusaha, kayaknya tidak ada pintu terbuka. Saudara dagang, kayaknya nggak laku-laku. Kenapa? Coba cek. Dalam rumah tangga itu saudara nggak rukun. Ya sudah, itu saja yang saya mau sampaikan. Kiranya saudara-saudara bisa jadi berkat. Dan apa yang saudara dengar, kalau merasa cocok terberkati, bagikanlah kepada teman-temanmu, keluarga, kerabat, supaya mereka juga bisa mendengar sharing-sharing ini. Dan sharing-sharing ini saya nggak teori, tapi saya praktekkan. Dan hampir semua orang tahu bahwa bagaimana rumah tangga kami diberkati Tuhan hari ini. Itu semua karena firman yang saya baca dan saya aminkan. Ya, saudara juga saya berdoa, saya harap firman yang saudara dengar bukan cuma iya, angguk-angguk, tapi saudara-saudara mari hidupi firman Tuhan. Karena firman ini akan menjadi rema, door, waktu kita menghidupinya. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami datang mengucap syukur atas nama keluarga, rumah tangga. Setiap kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdamai dengan diri sendiri, dengan keluarga, rumah tangga, dari ego kami, supaya apa yang kami dengar firman Tuhan ini bisa menjadi bagian kehidupan kami, yaitu rumah tangga yang diberkati. Kalau ada kekacauan, ada miskomunikasi, ada masalah-masalah selama ini, saya berdoa bagi saudara dalam rumah tanggamu, dipulihkan, dibangkitkan kembali komunikasi dua arah, dihidupkan kembali cinta kasih, asmara dalam rumah tangga, saling menghargai, dan belajar rendah hati, saling terima satu dengan yang lain, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing. Diberkati setiap rumah tangga. Puji Tuhan, sehingga
Semua orang Kristen, semua keluarga Kristen, semua rumah tangga orang benar itu kompak. Ingat, iblis saja nggak saling menyerang. Kenapa Anda sebagai tubuh terdekat keluarga saling nyerang? Kenapa antar gereja saling menyerang? Ini reman besar. Iblis saja nggak saling nyerang. Kiranya jadi rema buat setiap kita dan kita menjadi tercerahkan. Ya, semuanya sudah tercerahkan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya doakan Bapak Ibu, dan sekarang saya mau ajak saudara yang sedang nonton ini tapi dalam kondisi lemah tubuh atau sakit. Bolehkah Bapak Ibu dua tanganmu tumpangkan di dada masing-masing? Puji Tuhan, di dada masing-masing tumpangkan. Setiap mereka yang dua tangan meletakkan dada mereka tangannya, saya berdoa aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka saat ini, membawa kesehatan, pemulihan dan kesembuhan seutuhnya. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh ini diberkati. Tubuh ini sehat. Paru-paru, ginjal, lever, prostat normal. Jantung negatif bocor, negatif penyumbatan, negatif penyempitan, negatif kerak. Jantung normal dipulihkan, diberkati sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu diberkati, bagian kepala sampai kakimu diberkati sehat. Saya berdoa bagi saudara, saya doakan hari ini Anda diberkati umur yang panjang, umurmu panjang, umurku panjang. Supaya umur yang panjang ini kita setia melayani Tuhan Yesus, setia ibadah, dan setia menjadi saksi akan kebaikan Tuhan Yesus. Diberkati semua Bapak Ibu sekalian, umur yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya doakan saudara-saudara, saudara bisa lepaskan tumpahan tangan di dadamu dan angkatlah tanganmu. Pujilah Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Yesus. Ucapkan pujian, ucapkan terima kasih. Katakan Tuhan Yesus terima kasih. Pujilah Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sekarang saya mau ajak saudara untuk memberkati air minum, ya. Sebelum pastor akan minum, saya pun memberkati. Saudara mau diberkati air minumnya? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya respon dulu tadi banyak pertanyaan, bagaimana caranya bisa ketemu pribadi Pastor Andy Simon. Saya respon langsung ya. Minta maaf sebelumnya, Pastor Andy tidak melayani pribadi, ya.
Jadi semua saudara-saudara yang mau didoakan cukup ikut live streaming, tidak perlu ketemu, tidak perlu harus datang. Namun Bapak Ibu sekalian yang semisal mau kebaktian, baik saudara yang di Balikpapan atau di luar kota yang memang tergerak mau kebaktian bersama Pastor Andi Simon, saya melayani kebaktian hari Minggu pagi saja di Balikpapan. Ya, kadang-kadang di luar kota, seperti saya mendahului ya, karena udah masuk konfirmasi ke saya bulan Desember itu ada di tanggal 15 Desember itu pastor akan memimpin kebaktian di Kota Makassar gitu ya. Jadi memang rata-rata ke minggu ada kebaktian dan sebagian besar di Balikpapan. Cuma kadang-kadang pastor juga bisa ada di luar Balikpapan seperti kemarin di Surabaya dan kota-kota lain di Malang dan sebagainya. Nah, nanti 15 Desember itu karena pastor ada safari Natal dari mulai tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16 kumpul dengan pendeta-pendeta, 17 ada doa dan pengurapan. Jadi itu termasuk tanggal 16 Desember itu 15 Desember itu nanti dari Makassar contoh itu ya. Tapi kalau seperti hari Minggu besok ini ya di Balikpapan. Jadi saudara yang mau ketemu Pastor Andy, ketemu di ibadah aja. Saya minta maaf nggak kepegang. Saudara saya nggak bisa respon untuk ajak makan, nggak bisa respon untuk temani ketemu pribadi, gitu kira-kira ya. Jadi kalau saudara kadang ini kan ada yang mau datang sudah, Pastor mau datang boleh nggak Sabtu saya dinner, Sabtu pasti enggak karena saya juga apalagi dinner saya pasti sudah tidur. Ketemu juga enggak, hari Minggu aja, nggak usah ini bawa apa, nggak usah, nggak perlu sungkan gitu ya, nggak usah mau kasih oleh-oleh, nggak usah juga ya. Jadi supaya bisa di-share informasi ini Bapak Ibu sekalian supaya jangan marah ya. Kok sombong banget sih, hamba Tuhan lain bisa, ya udah silakan sama hamba Tuhan lain saja. Kalau saya ya ini komitmen, keputusan dan juga nggak kepegang banyak sekali ya, di samping saya juga menjaga fisik dan kesehatan saya gitu. Baik, itu tadi tambahannya. Saya mohon berkat dari Bapa di surga, air minum ini yang di tangan saya, di tangan Bapak Ibu terkasih, diberkati. Diberkati air minum di tangan Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Air di tangan Bapak Ibu sekalian sudah diberkati. Sekarang minumlah dan jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan.
Terima kasih Bapak Melki Pangemanan. Salam buat cucu terkasih. Cece Cingsiu, tetap kuat, kesembuhan mengalir, dan juga anak-anak terkasih. Mika, Sujat Sidodo, Ciara, Kandrolina Pasaribu, Freddy, Yuli, puji Tuhan, ya, dan semua. Baik, Bapak Ibu terkasih, sekarang Pastor akan doa berkat, ya. Habis doa berkat, Bapak Ibu yang mau turunlah aktivitas kalau sudah waktunya, jamnya. Bapak Ibu yang masih mau live streaming ini berlanjut, nanti saya akan membacakan kesaksian-kesaksian. Mungkin kesaksian-kesaksian ini diantaranya ada kesaksian Bapak Ibu yang sudah dikirim kemarin, atau mungkin kesaksian-kesaksian kau akan dengar menjadi sebuah penggalan cerita yang menguatkan saudara, engkau ada di sesi yang sama dalam kehidupan ini. Baik, angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih. Angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih. Yeay. Makasih semuanya. Pastor sudah angkat tangan, banyak yang kasih gift. Makasih, thank you. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Angkat tangan. Waktu angkat tangan berarti tap layarnya berhenti dulu ya. Angkat tangan. Bapakku di surga, mohon berkat daripadamu untuk setiap kami masuk di hari yang baru ini. Amin. Yang terkasih Bapak Ibu Saudara sekalian, masuklah engkau di hari yang baru ini dan terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk kesehatanmu, keluarga, rumah tanggamu, pekerjaan, dan pelayananmu. Sepanjang hari ini, perlindungan Tuhan Yesus sempurna bagi setiap kami, setiap kita. Dilindungi, diluputkan dari kecelakaan, dilindungi, dikuatkan imunnya dari segala serangan bakteri, virus, jamur, kuman. Darah Yesus membentengi, menutup bungkus kita dengan sempurna, rapat, dan utuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima semua berkat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama, amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat saudara masuk di hari yang baru dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Dan saya percaya semua kita akan bersama-sama dengan penuh semangat, dan jangan lupa jaga kekompakan dalam rumah tangga. Yesus memberkati semuanya. Makasih udah ikut live ini, dan semua sehat-sehat ya, panjang umur. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya. Yeah.